Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kecewa dengan mantan. Bolehkah nyumpahi mantan dan orang ketiga agar hidup mereka sengsara? Ya, baik ya, kita coba kupas tentang persoalan yang mungkin sangat banyak nih ditanyakan oleh teman-teman, oleh adik-adikku sekalian ya. Jadi ya, ketika Anda berdoa, ya, Anda nyumpai seseorang, ya, itu jauh lebih baik, ya, daripada Anda kemudian mikir mau ngerjai dia langsung, ya, karena boros pikiran, boros energi, boros waktu, ya, dan kemudian juga akan banyak masalah di sana. Sehingga memang ketika kita ini dizolimi, sudah tidak usah mikir untuk balas-balasan, ya, secara fisik, ya, tetapi serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau Anda balas-balasan secara fisik, persoalannya akan panjang lebar, ya. Sana juga akan balas lagi. Anda misal menyebarkan fitnah tentang dia, ya, maka apa yang dia lakukan, dia juga akan melakukan hal yang sama, menyebarkan fitnah tentang Anda. Jadi ketika orang memang saat ini sedang atau sudah membenci kita, ya sudah, kita diam saja, ya, diam di depan manusia, ya. Karena rugi itu, kita curhat kepada manusia, tidak menyelesaikan masalah juga, ya. Kita bercerita kepada mereka, malah ceritanya akan nyebar kemana-mana. Maka yang terbaik adalah ambil air wudhu, ya. Kerjakan sholat sunat taubat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan mohon petunjuk kepada Allah. Nah, kalau kemudian Anda mau mendoakan yang bersangkutan itu yang buruk sekalipun, ya, mendoakan loh, ya, berdoa kepada Allah. Anda mau nyumpai yang bersangkutan, ya, bahkan menggunakan kalimat-kalimat qasam, ya, jadi seperti wallahi, ya, demi Allah, ya, kamu nanti dalam waktu setahun akan mandul, misal begitu, ya. Atau wallahi, ya, atau wallahi allazi biyadihi nafsih, ya, demi Allah yang hidup dan matiku ada di tangannya, ya, maka hidupmu, mantan itu, ya, akan sengsara sampai ke anak cucumu, ya. Atau karena dia berkhianat, dia nikah dengan orang ketiga, kamu akan bercerai dalam waktu setahun, rumah tanggamu akan berantakan, kamu akan malu menyesal, gitu ya. Yang penting dia nggak usah dengar, ya. Anda selesai sholat saja, Anda bayangkan wajah dia, Anda marah kepada bayangan dia sambil Anda sumpai, ya. Dan itu dulu di zaman para wali biasa hal-hal yang demikian, ya. Jadi dulu ada kisah, ya, Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang sedang melakukan sebuah perjalanan, ya. Ada dua orang anak gadis tuh lagi sisir-sisiran, ya. Kemudian Sunan Kalijaga, wali yang lebih junior, ya kan, Sunan Bonang adalah guru beliau, bertanya, apakah tahu alamat atau arah desa yang akan mereka tuju, ya. Dan kedua gadis ini dengan sombongnya tidak mau menjawab, ya. Kemudian
Mereka pergi, ya, tanpa memberikan jawaban kepada Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang dengan wajah yang sombong begitu ya. Dan kemudian Sunan Kalijaga mewaladi atau menyumpahi itu, ya, kamu sombong luar biasa, kamu jadi gadis tua, ya. Dan di dalam perjalanan sejarah, ya, warga di desa itu kalau mau menikah harus keluar. Karena apa? Karena kalau dia bertahan di desa itu nggak laku-laku. Jadi di desa itu banyak sekali yang jadi gadis tua. Jadi kalau nggak mau jadi gadis tua, dia merantau atau pindah desa dan seterusnya. Nah, disitulah dia baru ketemu jodohnya. Karena level dari yang mengeluarkan sumpah atau mengeluarkan walat itu tadi adalah levelnya seorang wali, ya terjadi sampai hari ini. Ya, nah, jadi itu ya. Nah, apakah kemudian kita yang bukan seorang wali ini, ya, juga kekuatan nyumpainya akan setara dengan para wali? Saya jawab sama. Ya. Kenapa? Karena ketika orang sedang dizolimi, maka tidak ada batas antara dia dengan Allah. Apapun yang dia katakan itu langsung akan sampai kepada Allah. Ya. Dan ya, ketika yang kita keluarkan itu adalah doa, sumpah begitu kan, semuanya kembali kepada Allah. Apakah akan Allah kabulkan atau tidak? Tetapi insya Allah kalau kita memang terzolimi, peluang terkabulnya hampir 100% ya. Nah, pertanyaannya, boleh enggak kita nyumpah-nyumpahi orang begitu? Kalau secara umum ya, kita mendoakan keburukan orang lain itu sebenarnya kalau bisa dihindari. Apalagi orang yang tidak pernah menzolimi kita, cuman karena faktor iri hati saja kemudian kita doakan yang buruk-buruk, jangan ya. Kalau ada orang yang lebih unggul, lebih hebat, lebih pintar, lebih cantik, lebih kaya, lebih ganteng dari kita, jangan didoakan yang buruk ya. Tetapi kita harus berusaha, bekerja lebih keras agar jadi lebih kaya, berdandan ke salon lebih maksimal agar jadi lebih cantik, begitu ya. Nah, dia tidak pernah menzolimi, kemudian Anda doakan yang buruk, jangan ya. Tetapi ketika dia memang ceto, lelo-lelo ya, menzolimi Anda, ya, mengkhianati Anda, menipu Anda, mendustai Anda, hanya mengambil manfaat dari Anda, merebut orang yang Anda cintai, maka orang yang terzolimi atau teraniaya begini, apalagi sampai dipermalukan ya, sudah membentuk panitia untuk pernikahan, tahu-tahu calonnya pergi tanpa kabar berita. Yang begini, orang-orang yang dizolimi ini boleh untuk berdoa apa saja, ya, mau nyumpai apa saja diperbolehkan, ya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ya, jadi demikian jawabannya. Kalau Anda memang teraniaya, terzolimi, maka Anda diperbolehkan berdoa dan mengatakan apa saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.